Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wa irtadaa wa hakama fihim bi'adlihi wa amdaa wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa ardaa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu sifat dan karakter serta perilaku utama kaum muslimin, perilaku yang baik, yang indah, yang harus dipertahankan, yang harus terus-menerus diasah dan diimplementasikan dalam kehidupan kita kapan dan dimanapun adalah sifat sakhawah. Sakhawah itu adalah sifat kepemurahan, sifat ingin selalu tangan di atas, sifat selalu ingin memberi, sifat ingin selalu menolong orang lain, menolong yang membutuhkan, baik yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Karena sifat sakhawah ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai orang yang memiliki sifat sakhawah. Bahkan bukan sekedar Allah, tapi juga malaikat, para nabi, kemudian juga umat Islam kaum muslimin. Dan kita melihat bahwa eksistensi keberadaan kaum muslimin di negara kita khususnya itu adalah kenapa kita terus eksis. Meskipun banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghilangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan keislaman di negara kita, untuk tidak menjadikan umat Islam sebagai umat mayoritas. Karena kemayoritasan umat Islam itu sangat dibenci oleh berbagai pihak. Inginnya Indonesia adalah sebuah negara yang sama-sama jumlah agamanya, yang satu dengan yang lain. Tapi tetap dalam pandangan dunia Islam, dalam pandangan dunia internasional, bahwa mayoritas umat Islam itu ada di negara kita. Bahkan bisa dibandingkan jumlah penduduk Islam di Indonesia melebihi penduduk jumlah umat Islam yang digabungkan di negara-negara Arab semuanya. Itu tidak melebihi jumlah umat Islam. Kenapa? Saya melihat salah satu sebabnya adalah karena sifat sakhawah ini, kepemurahan ini terus dijaga, dikembangkan. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, as-sakhi qaribu minallah. Kepemurahan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah sangat senang, sangat cinta orang yang punya jiwa pemurah, yang senang membantu, yang berada tangan di atas. Ya. Qaribu minallah. Yang kedua adalah qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Manusia sangat mencintai orang yang punya jiwa pemurah. Mendekatkan hati satu dengan yang lain. Melakukan ta'liful qulub, penyatuan hati antara satu dengan yang lain. Kemudian ketika meninggal dunia, qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Sebaliknya orang-orang yang kikir al-bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ba'idun minallah. Demikian pula ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Manusia tidak senang dengan orang-orang yang bakhil, tidak senang dengan orang-orang yang kikir. Ba'idun minal jannah, ketika meninggal dunia jauh dari surga. Yang dekat cuman qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Itulah perbandingan antara
bakhil dengan sakhi. As-sakhi qaribu minallah, al-bakhil ba'idu minallah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan saya melihat bahwa perjuangan dalam segala bidang, termasuk juga pembangunan institusi keagamaan, masjid misalnya sebagai contoh. Catatan terakhir Dewan Masjid Indonesia, jumlah masjid di Indonesia ini kurang lebih hampir mencapai angka 1 juta. 1 juta masjid tersebar di seluruh Indonesia. Di NTB, di NTT, di Irian, di Papua, di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain sebagai catatan terakhir hampir mendekati angka 1 juta. Dan kita tahu pernah pemerintah punya yayasan walaupun tidak resmi sebagai yayasan pemerintah pada zaman Pak Harto yang sangat besar jasanya bagi pembangunan masjid. Beliau mendirikan yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dan ternyata masjid yang dibangun oleh beliau hanya sekitar 880 masjid, tidak sampai 1.000, tidak sampai 1.000. Artinya apa? Yang terbanyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, yang terbanyak dilakukan oleh kaum muslimin, sakhawah al-muslim, kepemurahan kaum muslimin, agnianya, fuqara'nya, pejabatnya juga yang punya komitmen keislaman yang kuat. Mereka juga rata-rata punya keinginan yang kuat untuk membangun masjid. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, "Man bana lillahi masjidan lillah banallahu baitan lahu fil jannah." Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah di dunia, maka dia akan didirikan sebuah villa di sorga nanti. Ini sebenarnya sifat sakhawah. Sakhawah inilah sebenarnya yang akan mempertahankan eksistensi umat Islam. Dari berbagai kalangan, berbagai golongan. Apa yang disebut dengan kristenisasi, yang juga tidak kalah luar biasa di mana-mana. Kita mendengar di Cianjur, di Sukabumi, bahkan juga di Sumatera Barat, di Padang yang tidak pernah kita mendengar ada non-muslim di Padang. Sekarang sedang dimasuki juga di berbagai daerah. Saya yakin tidak akan berhasil mereka, asalkan umat Islam punya sifat sakhawah, kepemurahan. Pesantren-pesantren didirikan sebagian besar bukan oleh pemerintah, tetapi pesantren-pesantren sebagian besar didirikan oleh semangat wakaf umat Islam, semangat infak umat Islam, semangat memberi umat Islam. Bahkan di satu daerah sekarang ini ada sebuah sekolah internasional yang juga luar biasa, pelajarnya datang dari berbagai macam-macam negara, itu juga dilakukan oleh pihak swasta. Mereka ingin membangun sebuah institusi pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tingginya, S2, S3-nya. Mereka bangun setara dengan perguruan tinggi yang di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya. Bukan oleh pemerintah. Pemerintah sekarang tidak punya uang, tapi ternyata diambil dari infak, dari semangat berkorban, semangat berwakaf umat Islam. Dan inilah yang menyebabkan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada akselerasi, ada percepatan kebangkitan umat Islam. Saya yakin umat Islam akan bangkit selama itu sakhawah itu dipertahankan. Kalau umat Islam sudah kikir semuanya, tidak akan pernah terjadi kebangkitan. Kebangkitan itu hanya bisa dibangun dengan semangat berkorban dari umat Islam, semangat berjuang dari umat Islam, semangat berjihad dari kaum muslimin dalam pengertian luas. Sebab jihad itu jangan diartikan hanya dengan sempit. Jihad itu bukan sekedar perang, akan tetapi juga kegiatan-kegiatan positif yang lain yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Rasanya tidak ada di kita masjid yang tidak selesai, walaupun waktunya lama, selalu selesai. Ada semangat sakhawah tadi, ya, semangat berinfak, semangat berkorban, semangat berwakaf dari kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin adalah kaum yang cinta pada agamanya dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah memberikan penghargaan, memberikan apresiasi yang tinggi kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang selalu berinfak kepada Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir 29 Allah menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami makna Al-Quran, melaksanakan ajaran Quran, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, wa anfaqu mimma razaqnahum,
dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang mereka miliki sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratal lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Allah akan selalu memberikan keuntungan, balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang selalu melakukan infak, berkorban, berwakaf untuk kepentingan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar Masjid As-Sofia maupun keluarga masjid-masjid yang lainnya, kita tetap mempertahankan keberadaan sifat sakhawah pada diri kita. Karena hanya dengan sifat sakhawah ini kita akan bisa menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan. Kita tidak perlu khawatir menghadapi keadaan sekarang ini. Kita tidak perlu khawatir dan pesimis menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah bagi kita bagaimana kita melaksanakan ajaran Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama ajaran sakhawah tadi harus kita pertahankan, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan, pertolongan, makhraj, jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wa na'udzubika minal jununi wa na'udzubika minal juzami wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma dfa'na al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal riba waz zina fi baladina hadha khassah wa min bundil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumil mufsidin fansurna 'alal qaumil hasidin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.